Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Sita Natasha. Saya absen 10 dari kelas 12 J2 dengan NIS 10240124226. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari soal 2, yaitu studi kasus troubleshooting sinyal drop atau high loss. Jadi, gambaran kasusnya seperti ini. Sinyal dipancarkan dari OLT menggunakan SFP kelas C++ dengan daya sebesar plus 8,0 dBm. Nah, seorang teknisi kemudian melakukan pengukuran menggunakan OPM atau Optical Power Meter di titik roset pelanggan. Dan hasilnya menunjukkan angka minus 29,50 dBm dengan status loss of signal atau high loss. Padahal, berdasarkan dokumen perencanaan awal, jalur tersebut seharusnya memiliki total redaman ideal sebesar 22,30 dB saja. Dari sini, kita diminta menganalisis 3 hal. Pertanyaan pertama adalah menghitung daya terima ideal di ONT atau PLX ideal berdasarkan rencana awal. Rumusnya adalah PLX ideal sama dengan PTX dikurangi total redaman ideal. Jadi kita hitung sama dengan 8,0 dBm dikurangi 22,30 dB. Hasilnya adalah minus 14,30 dBm. Jadi seharusnya daya yang diterima di ONT itu sekitar minus 14,30 dBm. Pertanyaan kedua, kita diminta menghitung berapa besar lonjakan redaman abnormal atau rugi-rugi tambahan yang terjadi di lapangan. Caranya, pertama kita hitung dulu redaman aktual yang benar-benar terjadi di lapangan dengan rumus PTX dikurangi PLX secara ukur. Jadi, 8,0 dBm dikurangi minus 29,50 dBm. Hasilnya adalah 37,50 dB. Ini adalah redaman aktual di lapangan. Setelah itu kita bandingkan dengan redaman ideal, yaitu 37,50 dB dikurangi 22,30 dB. Hasilnya adalah 15,20 dB. Jadi, ada lonjakan redaman abnormal sebesar 15,20 dB yang tidak seharusnya terjadi. Pertanyaan terakhir atau ketiga, kita diminta menentukan 2 kemungkinan penyebab teknis dari pembengkakan redaman ini beserta langkah perbaikannya. Kemungkinan pertama adalah adanya bending atau tekukan kabel yang berlebihan, biasanya disebut macrobending di area akses pelanggan. Ini bisa terjadi kalau kabel drop cord tertekuk terlalu tajam saat instalasi di rumah pelanggan. Solusinya, kita perlu memeriksa jalur kabel, meluruskan kembali, dan memastikan radius tekukannya sesuai standar supaya tidak membuang-buang daya sinyal. Terus, kemungkinan yang keduanya adalah konektor yang kotor, kendor, atau terpasang tidak sempurna. Misalnya, konektor SC APC di roset pelanggan yang kena debu atau minyak. Solusinya, konektor tersebut perlu dibersihkan menggunakan fiber cleaner khusus, dipasang ulang dengan benar, lalu diukur kembali menggunakan OPM untuk memastikan redaman sudah kembali normal. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai cara mengerjakan soal nomor 2 tentang analisis lonjakan redaman abnormal pada jaringan GPON. Kesimpulannya, redaman aktual di lapangan jauh lebih besar dari redaman ideal, sehingga sinyal yang diterima pelanggan menjadi terlalu lemah dan ini perlu segera diperbaiki oleh teknisi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.